begituan. Soal apa tadi? Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Metal Kecil. Kita hormati sikapnya Pak Wapres. Monggo. Anaknya ikut dukung kita. Ya, kan gitu. Ikut bendara relawan Daru. Yang pembinanya Habib Lutfi. Monggo. Apalagi, ya kan, itu hak politiknya beliau. Ya, mungkin karena diundang di tempatnya HUT PDIP, ya pasti salamnya ngomong 3 metal begitu. Nanti kalau diundang di Muhammadiyah, namanya Pak Wapres, ya pasti nanti bajunya baju Muhammadiyah. Kalau diundang di MUI, ya jasnya jas Muhammadiyah. Kalau diundang di NU, ya pakai batik NU. Ya memang harus begitu, namanya pemimpin. Wakil presiden kita hormati. Itu hak politiknya beliau dan hak sikapnya beliau sebagai wakil presiden maupun sebagai orang tua. Ya. Oke? Soal JK. Mengenai Pak JK kemarin sudah saya jawab di Detik. Ya ke detik doang. Ya kan? Pak Detik, waktu kemarin saya mengatakan, ya kan, sebetulnya tidak ada yang emosi di Pak Prabowo itu. Ya, tidak ada emosi. Pak Prabowo justru diam dengan kesabarannya, dipojokkan, dicaci maki, gitu kan. Kemudian disudutkan, bahkan dengan sabar diminta membuka tentang data alutista, beliau tidak mau. Karena itu menyangkut deterrent effect dalam sistem pertahanan. Karena beliau sadar waktu debat kemarin itu disaksikan oleh jutaan orang, termasuk disaksikan oleh warga negara asing, bahkan intelijen asing. Kalau kemudian, mohon maaf, sampai mengatakan telanjang, kapal selam Indonesia punya 15 misal, yang hanya bisa dipakai 5, yang 10 macet, misal begitu. Kapal terbangnya 16, yang rusak 12, kemudian tanknya dari 100, yang rusak 60. Kan tidak lagi kemudian menjadi telanjang, itu kan rahasia negara. Kemudian orang asing jadi tahu, menjadi, oh kalau gitu Indonesia nggak kuat-kuat amat dong. Nah itu namanya deterrent effect. Justru Pak Prabowo itu nggak terpancing dan nggak sabar sampai menahan itu, nggak mau mengatakan hal-hal jeruannya tentang dunia pertahanan yang itu dipaksa oleh Pak Anies maupun dipaksa oleh Pak Ganjar menyampaikan itu. Jadi forum ini untuk dibuka, katanya. Kalau Pak Ganjar kalau nggak siap nggak usah debat, kata Pak Ganjar. Kalau Pak Anies di forum ini dibuka, itu tidak memungkinkan. Karena apa, Mas? Di dalam suatu negara demokrasi, memang terlalu sering terjadi sekresi antara konsep defense dan security. Itu selalu terjadi ketegangan, selalu. Tetapi pada sisi lain, di dalam negara demokrasi itu juga dibutuhkan transparansi. Nah karena itu titik tengahnya adalah deliberasinya adalah di DPR lewat Komisi 1. Komisi itu ikuti. Siapa yang aktif di DPR ini? Tidak pernah ada sidang di DPR Komisi 1 dengan tempat itu adalah terbuka secara umum. Pasti tertutup di Komisi 1. Dan yang meminta tertutup itu malah justru anggota DPR sendiri. Cek aja di jejak digitalnya itu. Karena tadi menyangkut konsep di tengah DPR. Dan termasuk partai-partai pendukungnya Pak Ganjar maupun partai-partai pendukungnya Pak Anies yang meminta tertutup. Berarti apa? Antara kandidat capresnya dengan partai pengusung di DPR ini nggak saling nyambung ternyata. Jangan-jangan nggak ada koordinasi mereka antara capres dengan partai pengusungnya, pendukungnya ini dengan anggota-anggota DPR-nya. Atau jangan-jangan capresnya suruh sendiri, jangan-jangan ini. Kan gitu, Mas. Yang ada justru kami melihat ada paslon tertentu yang mencecar dengan cara tidak etis,
bahkan membandingkan antara kesejahteraannya prajurit dengan kepemilikan saham tanah, padahal tanah itu tanah negara dan sebagainya. Kemudian cenderung menjatuhkan dan memojokkan. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, kalau tadi yang emosional jangan-jangan ditonjok pemimpin negara lain. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu yang kalau ikut perundingan debat dengan negara lain atau pemimpin negara, jangan-jangan malah diusir. Dengan ini ditonjok, diusir kalau pemimpin model seperti itu. Udah diusir, kemudian nggak diundang lagi, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi standar etika pergaulan pemimpin dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.